aman di angka di bawah 2.000. Jadi kita nggak terlalu rugi, nggak terlalu untung, jadi sama-sama stabil lah. Kita nolong petani, sama-sama tolong petani, sama pedagang yang ada semua kita tolong semua. Jadi yang niat untuk menstabilkan petani semua lah kita angkat. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara mau sama-sama untung, memang yang paling baik adalah kita punya toko, kita punya petani, kita punya lahan, kita punya barang. Itu memang nilainya tinggi. Nah sekarang kan kita mengakomodir teman-teman dulu nih. Nah pada saat kita mengakomodir teman-teman petani, kita sebagai penyambung itu mesti menyelesaikan pasar yang ada, yang fluktuatif kan, turun naik turun naik. Berarti sebetulnya closingnya di kita dong. Kita tuh kan jembatan emas. Berarti closingnya semuanya di kita. Iyalah. Kita bicara pada saat kita main sebagai penghubung. Iya, Tapi penghubung Tapi maksudnya. pada saat kita bicara sebagai petani tidak bisa seperti itu. Nah, kalau kita sebagai petani berarti kan Kata kuncinya satu. apa tuh? Kata kuncinya adalah teman-teman petani harus memahami HPP, harga pokok produksinya berapa. Nah, Jangan mereka mengikuti harga pasar. Jadi pada saat tinggi dia kasih harga tinggi. Iya. Padahal sebenarnya harga pokok produksinya tidak seperti itu. Nah, jadi yang baik adalah sebagai penghubung kita memahami dulu HPP untuk 1 kilo itu berapa. nah Itu yang benar. Baru kita hitung, kita mau untung berapa nih. Misalnya harga pokok produksi 1.000. Kita mau untung 200, berarti kita jualnya 1.200. iya. Nah, sekarang kita belum tahu nih HPP-nya payah itu berapa sebenarnya. Kalau RAPP-nya payah kalau saya tahu itu kan nggak lebih dari kalau 1.000. 1.000. 1.000 HPP-nya pepaya. ABB payah itu 1.000. Itu pepaya berapa? 8 bulan ya? Itu 7 bulan, 7 bulan. bulan setengah, 8 bulan udah mulai produksi, mulai panen, udah produksi kita, ya kan, udah siap untuk. Itu berarti HPP itu ya pupuk di situ, upah Iya. tenaga di situ segala macam kan? Iya. Jadi kan kalau itu pemupukan sama penyiraman, piaraan semuanya itu paling 2 bulan sekali, Iya. 3 bulan sekali. Itu kan tergantung dari kitanya kan, gitu. Iya. Dari pihak petaninya mau gimana. Tapi untuk ini kan masih komoditi pertanian yang biasa lah gitu kan. Itu sebetulnya kalau misalnya sudah ada satu titik kan nggak repot juga. Global. Ya makanya itu kalau emang dari petaninya kita kan belum komunikasi dari pihak petani di sana ya kan. Kalau emang petaninya bisa komunikasi dengan kita, RAPP-nya sesuai ya kan, ya udah kita jalanin aja. Jadi kan kita nggak nguntungin terlalu besar petani, sama istilah kasarnya stabilin, stabil. Jangan sampai naik turun di pangsa pasarnya selalu tinggi. Pepaya kecil bisa jual 14.000 ya kan, 10.000 paling kecil, padahal kan HPP-nya kecil loh ya. Ya lebih istilahnya. Terus strategi marketnya gimana untuk pepaya itu? Jadi kalau untuk marketnya kita pedagang kita udah siapkan semuanya. Jadi tiap turun langsung kita langsung ke produsen-produsen pedagang-pedagang yang ada. Oh, itu udah ada di beberapa titik. Udah ada di Cirebon, Bandung, Bekasi kita taruh. Jadi kita ngambil langsung taruh di tempat mereka. Langsung tempat mereka. Bekasi aja, berapa ton kayak gitu? Nah, tinggal terima aja. Tinggal terima ya kan. Cirebon 2 ton, Bandung 3 ton, Bekasi 2 ton, cukup 1 truk. Oh. Itu pepaya jenis apa sebetulnya? Itu pepaya kris, jadi California. Oh, pepaya California. Nah, mudah-mudahan kan saya juga belum coba. Yang saya tahu pepaya California itu kan yang Banjar yang bagus manis. Iya. Dibandingkan dengan Lampung, pepaya Banjar lebih lama, lebih naik. Nah, kalau di Riau saya kurang tahu juga karena belum bisa diiniin, dirasakan kan gitu. Oke, berarti kuncinya adalah HPP produksinya berapa? Nah, Itu yang pertama. Karena mungkin banyak juga petani yang jual, wah lagi rame nih, harganya ikutin rame gitu. emang ikutin tinggi. Istilah kasar kan kita jaga marwah petani juga, jangan sampai andok nanti tiba-tiba nanti produksi paya banyak, harga lebih turun lagi. Andok nggak segitu, di bawah RHPP jatuhnya. Dan itu pasti akan ada Itu hal pasti akan seperti itu. Itu jangka waktunya panjang loh biasanya itu. Bisa lebih setengah tahun daripada kenaikannya cuma ngambil 3 bulan atau 2 bulan. Iya. Sisanya itu RAPP ya itu di bawah itu.
Yang saya takutkan HPP bukan ya? HPP. 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 Harga pokok produksi. Harga pokok produksinya seperti itu. Jadi HPP ini adalah harga pokok produksi. Jadi kalau kita nanam pepaya itu modalnya berapa, termasuk pupuknya, termasuk lahannya, termasuk jelasin coba HPP nih. Iya, banyak itemnya situ, instrumennya banyak, ada sewa lahan, upah kerja, upah petik, nyiram, terus pupuk, segala macam lah. Nah, kita mesti paham itu. Nah, setelah itu baru kita lihat. Tentukan nilai jualnya. Nah, baru kita menentukan nilai jual. Jadi pada saat tinggi, alhamdulillah. Jadi pada saat rendah, jadi kita bisa mengukur. Oke. Nah, kalau nggak begitu repot kita. Nanti kayak namanya orang ya, saya lagi tinggi, semua nanam. Iya. Karena ada satu komoditi yang lucu nih. Kami nanam itu, teman-teman nanam tuh pada saat harga tinggi. Nah, setelah harganya turun dia nggak mau. Padahal pada saat dihitungan HPP sama keuntungannya, dia masih jauh lebih untung. Oke. Tapi kan yang dia waktu pertama nanam itu dia harga tinggi, akhirnya dia merasa wah repot. Oke, kalau gitu kita untuk kemajuan petani kita tos dulu. Ini salah.